Selamat pagi Bapak dosen. Baik, terima kasih atas waktu yang saya peroleh. Saya atas nama Sriliana Sako dengan NPM 33220106. Di sini akan mempresentasikan tugas UAS Manajemen Pendidikan untuk memenuhi persyaratan UAS. Nah, di sini saya akan menjelaskan review artikel yang pertama itu tentang implementasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama, nama penulis Dewi Setianingsih, nama jurnal Pedagogika, tujuan penulis untuk mengetahui implementasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Fakta-fakta pentingnya itu yang pertama, perumusan visi dan misi. Nah, manajemen strategi diawali dengan perumusan visi dan misi yang melibatkan internal atau seluruh elemen di sekolah. Yang kedua, kualitas layanan atau sekolah memiliki kualitas layanan pendidikan yang baik yang terulang dalam konsep pendidikan yang ramah anak. Yang ketiga, mutu lingkungan. Sekolah memiliki mutu lingkungan pendidikan yang baik dan mencerminkan sekolah Islam yang tertuang dalam konsep pembelajaran berbasis alam. Yang selanjutnya, pertanyaan yang muncul. Yang pertama, bagaimana mekanisme spesifik pengintegrasian mata pelajaran PAI ke dalam mata pelajaran umum lainnya di kelas? Yang selanjutnya, konsep penting. Yang pertama, manajemen strategi. Suatu kemampuan dalam merumuskan, mengimplementasikan untuk mencapai tujuan, dipengaruhi lingkungan internal dan eksternal yang selalu berubah. Yang selanjutnya itu refleksi diri, seperti peningkatan mutu, penekanan peran guru sebagai ujung tembok pendidikan, dan mekanisme evaluasi rutin bulanan oleh pihak manajemen menunjukkan sistem kontrol mutu yang aktif dan terstruktur. Yang selanjutnya, metode penelitian. Nah, itu ada 3. Yang pertama, pendekatan penelitian kualitatif. Yang kedua, metode pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi. Yang ketiga itu metode analisis. Nah, itu data redukasi dan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan review artikel yang kedua tentang kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor di lingkungan sekolah. Nama penulis Hamida D. Jukfili, nama jurnal Semnai Administrator Pendidikan. Tujuan penulis yaitu yang pertama, menjelaskan peran sekolah sebagai administrator dan supervisor dalam lingkungan sekolah. Yang kedua, menganalisis tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dalam mengelola administrasi sekolah dan melakukan supervisor terhadap guru. Selanjutnya itu fakta-fakta penting. Nah, itu yang pertama, kepala sekolah memiliki peran ganda sebagai administrator dan supervisor. Yang kedua itu, sebagai administrator, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi sekolah atau kurikulum peserta didik, personalis, keuangan. Yang selanjutnya, pertanyaan yang muncul. Nah, itu yang pertama, bagaimana kepala sekolah dapat mengembangkan peran sebagai administrator dan supervisor. Yang kedua, apa saja strategi yang efektif dalam melakukan supervisi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang selanjutnya, konsep penting. Nah, itu yang pertama, administrator. Kepala sekolah sebagai administrasi sekolah. Yang kedua, supervisor, kepala sekolah sebagai pembina dan pegawai kinerja guru. Yang selanjutnya, kinerja refleksi diri. Nah, itu yang pertama, sebagai seorang guru atau calon kepala sekolah, saya perlu memahami peran ganda kepala sekolah. Yang kedua, saya perlu mengembangkan kemampuan dalam mengelola administrasi sekolah dan melakukan supervisi secara efektif. Yang ketiga, saya perlu menyadari pentingnya komunikasi yang baik dan membangun hubungan yang positif dengan guru. Yang terakhir itu metode penelitian tentang
jenis penelitian kualitatif deskriptif. Oke, baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan jurnal yang ketiga tentang efektivitas kemampuan kepala sekolah dalam manajemen konflik. Nama penulis Deti Rostini Khalifa Turnamo Sulman Nursian Amar. Nama jurnal Edukasi Jurnal Pendidikan Pembelajaran. Tujuan penulis, tujuannya adalah untuk mengetahui efektivitas kepemimpinan kepala sekolah dengan mengelola konflik yang terjadi di SMP N10 Banjar, Kalimantan Selatan. Fakta-fakta pentingnya itu yang pertama, kepala sekolah memiliki peran penting dalam memengaruhi dan mengaruhkan personal sekolah agar rencana yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan melibatkan semua elemen atau bekerja sama dalam mencapai tujuan sekolah. Yang kedua itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala sekolah yang demokratis atau memiliki kompetensi kepala sekolah mampu menimbulkan konflik yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang berikut pertanyaan yang sering muncul. Nah, itu yang pertama, bagaimana kriteria yang digunakan untuk memiliki antara konflik yang harus dihindari atau negatif, atau konflik yang harus dipelihara atau positif dalam konteks sekolah tersebut, mengingat hasil penelitian hanya menyebabkan adanya penilaian tersebut. Yang berikut konsep penting. Yang pertama, kepemimpinan kepala sekolah. Sekolah harus menjalankan perannya sebagai pimpinan yang meliputi fungsi sebagai edukator, manajemen administrasi, superior, adanya ketindakan atau perbedaan antara dua pendapat. Selanjutnya, refleksi diri. Nah, itu kepemimpinan kepala sekolah memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Sebagai seorang pendidik, saya menyadari bahwa kepala sekolah harus memiliki kepemimpinan manajemen yang baik, termasuk perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Selanjutnya, metode penelitian. Aspek deskripsi kualitatif, pendebatan, studi kasus, metode penelitian, observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan review artikel yang ketiga. Nama penulis Aska Salma, Salsabila, Didi Agrini, Dewi Yayang Punifumasang. Judul artikel, peran guru dalam mewujudkan pendidikan karakter. Nama jurnal, Pendidikan Tambusai. Tujuan penulis adalah untuk menjabarkan pesan guru yang dapat menumbuhkan karakter yang sesuai dengan ajaran Islam dan moral Pancasila pada peserta pendidik. Fakta penting, peran guru yang kompleks. Guru memiliki tugas yang tanggung jawab yang kompleks terhadap pencapaian tujuan pendidikan, karena guru adalah sumber dan motivasi baik dalam pendidikan maupun karakter dalam peserta pendidik. Yang selanjutnya, pertanyaan yang muncul. Yang pertama, bagaimana implementasi praktis dari 13 peran guru dapat diukur efektivitasnya dalam membentuk karakter siswa? Yang kedua, bagaimana strategi yang paling efektif untuk mengatasi faktor penghambat dari lingkungan dan sikap peserta didik itu sendiri dalam penanaman pendidikan karakter? Selanjutnya, konsep penting. Nah, yang pertama, guru sosok teladan dan dalam pengetahuan dan kepribadian profesional dan faktor utama bagi terciptanya generasi penerus bangsa. Yang selanjutnya, refleksi diri. Nah, artikel ini menegaskan kembali bahwa peran guru jauh melampaui sekedar penyampaian materi pelajaran. Guru adalah arsitek moral dan kepribadian siswa. Selanjutnya kita akan masuk pada metode penelitian. Nah, deskripsi kualitatif penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi analisis dan teknik studi literal dalam berbagai sumber.
Selanjutnya saya akan mempresentasikan review jurnal yang kelima tentang manajemen sarana dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nama penulis Bastian Besika Asperi dan Kohonil Anwar. Nama jurnal SCAAI Ma'uraf Kalaisa Lampung Tengah. Tujuan penulis untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana perencanaan gandaan, pengaturan, dan penggunaan sarana dan prasarana dalam meningkatkan mutu pendidikan di MA Raduyafai Huda Ailiani. Fakta pentingnya itu perencanaan di PAI Radiator Huda AI dimulai dengan analisis kebutuhan melalui rapat bersama dengan guru dan yayasan. Yang kedua, penggandaan divia dari angsaran tersendiri dari dana BOS dan komite. Dan selanjutnya pertanyaan yang muncul. Mengingat penelitian ini adalah studi kasus kualitatif pada madrasah